Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, irasshaimase. Balik lagi bersama saya di channel YouTube Sandes. Yoroshiku onegaishimasu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada pengalaman yang menarik, menyenangkan, sampai pengalaman yang misterius. Namun tidak semua orang mengalami hal-hal yang mistis. Tapi mungkin kalian pernah mengalami hal-hal yang di luar logika kalian. Sebelum saya datang ke Jepang, saya pernah berpikir di Jepang itu adalah negara yang modern, negara yang maju, tidak mungkin ada hal-hal mistis di dalam sebuah kehidupan ketika kita tinggal di Jepang. Namun seiring berjalannya dengan waktu, di tahun 2017 saya tiba di Jepang. Mulai dari saya belum mengenal sejarah rumah ini sampai saya mengenal semua tentang seluk-beluk dari rumah ini. Saya dan teman-teman saya, bahkan orang-orang dahulu yang sudah tinggal di sini, sering diganggu sama hal-hal yang mistis di rumah ini. Percaya nggak percaya, itu adalah pribadi kalian masing-masing. Tahun 2017 saya mulai tinggal di sini sampai sekarang tahun 2020 sudah kurang lebih 3 tahun saya di sini dan banyak sekali mengalami hal-hal yang mistis. Namun tidak hanya saya saja yang mengalami hal-hal tersebut. Teman-teman saya, bahkan yang sekarang pun tinggal di sini bersama saya, mengalami hal yang serupa. Jadi singkat cerita, rumah ini adalah rumah dari orang yang memiliki perusahaan, di mana perusahaan itu adalah tempat saya bekerja saat ini. Dan beliau itu tinggal di sini sendirian karena sudah lama ditinggal oleh istrinya. Entah beliau itu tidurnya di sini atau di kamar sebelah. Itu saya belum paham dan belum sempat menanyakan. Jadi cerita ini saya dapat dari tetangga saya di sini, orang Jepang. Dia bercerita bahwa dulu itu pemilik dari rumah ini meninggal dunia di sini dan beliau itu meninggal tanpa diketahui oleh satu orang pun. Tapi selang beberapa jam, kurang lebih 3 atau 5 jam saya lupa, barulah ada orang yang mengetahui kalau beliau itu meninggal. Nah, dari situlah mulailah muncul hal-hal yang aneh, hal-hal yang janggal bila kita tidak menaati peraturan yang berlaku di sini. Jadi penunggu sini itu sering memberikan kode-kode agar tidak melakukan yang dirasa penunggu sini tidak cocok. Jadi kisahnya dulu adalah orang yang tinggal di sini dan teman-temannya itu kan sering menginap di sini, sering bermalam di sini, sering bertamu di sini sampai larut malam, tidak kunjung istirahat, sering tertawa terbahak-bahak, sering membuat kegaduhan, sering bicara kotor. Dan mungkin itulah yang membuat para penunggu di sini jadi murka dan sering memberikan kode-kode atau kontak fisik kepada orang yang mengganggu. Nah, di samping rumah ini itu kan hutan semuanya, jadi ya memberikan hawa yang berbeda. Terus di samping kamar ini adalah dapur. Nah, disitulah di dapur itu kan banyak sekali seperti alat-alat dapur, sendok garpu, pisau. Nah, itu sering jatuh, sering melayang, sering terlempar. Nah, itulah kode-kode dari penunggu di sini. Bukan hanya itu saja, saya itu sering sekali mendengar
langkah kaki, terus sepeda yang parkir di depan tapi orangnya nggak masuk-masuk, bahkan sampai pintu terbuka tapi tidak ada satu orang pun. Dulu itu saya baru duduk buang air besar di toilet, kan lagi enak-enaknya, lagi sama berimajinasinya. Nah kebetulan teman saya yang dua lagi belanja. Terus tiba-tiba ada suara sepeda yang datang. Kan kalau sepeda itu ada standarnya ya, bunyi cetek gitu kalau ada orang yang datang kan. Terus buka pintu, heret gitu. Kan pintu Jepang slide ya, heret gitu. Terus ada orang yang masuk, klek klek klek. Tapi anehnya kok tidak ada kata-kata. Biasanya kan kalau teman saya itu masuk, apalagi kan 2 orang, jadi kan pasti dia bincang-bincang apa gimana gitu ya, tapi enggak. Nah disitulah saya mulai berlama-lama di toilet, tapi saya beranikan diri untuk keluar. Masa di toilet terus kan, keluar dan ternyata pintu depan itu, pintu slide yang buat masuk masih tertutup, tidak ada orang satupun. Beda lagi sama teman saya, waktu itu saya yang keluar, yang pergi. Teman saya itu di rumah sendiri. Dikiranya saya sudah pulang, tapi jam 10 malam saya baru pulang. Nah saya masuk ke kamarnya teman saya. Nah teman saya kaget, tuh tadi bukannya udah pulang. Saya sama teman saya tatap muka, sama-sama tatap muka, sama-sama bengong. Terus ya udah pergi ke kamar masing-masing tidur. Kalian yang percaya atau nggak percaya itu pribadi kalian masing-masing. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap patuhilah peraturan, tata krama dan sopan santun. Oke, yang cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kalian yang percaya atau nggak percaya, itu adalah pribadi kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video saya ke teman-teman kalian. Dan saya Ikusandes mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah selalu. Arigatou gozaimashita.